Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Wah, itu dia juragan kita. Alhamdulillah Bang Jamil. Halo, pemirsa Jejak Beksi di mana saja berada. Saat ini saya lagi nyabak ke mana? Warkop Pejabat. Tuh. Coba ini. Rasa pejabat, harga bersahabat. Orang jawara nih. Jadi kalau bicara jawara itu kan, kalau bicara pertukangan itu kan identik dengan polisi ya Bang. Nah Abang kalau gaji polisi masih apa Bang? Kalau dulu sama Komas Pulau juga. Sama Komas Pulau. Nah, terus turun sama dulu siapa? Bapak Dasi. Oh Bapak Dasi. Masih itu dulu. Ah. Masih di Tukang Utara tuh ngajar di belakang rumahnya Haji Joni. Di situ tuh di dekat Poncapi di lapangan bola kuning. Nah, makanya banyak yang dilupakan sampai Beksi itu dilupakan hilang begitu saja. Ya, alhamdulillah sekarang dipadukan dengan pejabat. Nah, ini dipadukan dengan pengacara yang dimana akhirnya terbentuklah pejabat ini. Nah, yang singkat itu pengacara Jawara Bela Umat. Nah ini kan yang agak menariknya kan, kalau bicara jawara itu kan identik dengan jagoan ya Bang. Betul. Kalau jagoan itu kan biasanya ya anak pasar. Ya inilah jarang lah jawara yang dagang kan itu. Nah ini kan menarik sekali nih. Apa karena kondisi zaman gitu kan sehingga memaksa jawara alih profesi kan gitu kan. Yang tadinya centeng kebanyakan gitu kan. Nah, sekarang berwirausaha. Bang, kalau Bang, centengnya jangan kemarin dong. Tentang temenan nih kayak centeng pasar. Ya kerja kan pakai bilang jawara tuh kerja banyak kan gitu. Salah lagi Begini Pak, kalau saya ambil dari ini ya perjalanan ini, yang dimana perjalanan ini ada yang namanya perjalanan 3S, mereka sholat sedekah lawan. Nah itu juga ada yang bagus, makanya kalau bisa jangan jadi centeng, jangan jadi jawara, tapi kita jadi manusia yang benar-benar beriman nih, yang dipakai benar-benar di silat ini buat jaga diri, yang dimana memang untuk otot ini hilangkan yang pakai otot. Nah, jadi makanya di pejabat ini yang dimana pengacara Jawara Umat yang dipakai otak, bukannya otot. Insya Allah kita dengan adanya diskusi yang permasalahan besar, permasalahan kecil, permasalahan besar dikecilin, permasalahan kecil dihilangin. Nah, itu begitu Bang. Nah kalau memang kita pikiran jawara ini jagoan, jawara ini penting, jawara ini nanti di mana-mana akan orang mencoba buat menguji kita nih Bang. Ngetes ya. Ngetes. Tapi kalau kita yang jawara berotak, insya Allah orang akan segen. Orang akan melihat kita nggak bakal berani nyoba lah gitu. Karena memang mungkin dia wajib disegenin gitu Bang. Ya jadi aneh pernah dulu dengar omongan Sing Radit juga nih Bang Lukman nih. Ya. Jadi yang namanya jawara itu kan identik dengan jago. Nah, bela diri. Dimanapun posisi itu kita ambil, yang penting itu kan demi kemaslahatan umat katanya. Mau jadi satpam kayak mau jadi apa kayak, tapi untuk kemaslahatan umat kan gitu. Jadi bukan semata-mata untuk jagoan. Iya. Seperti Bang Lukman juga kemarin pernah bilang, jagoan kita itu butuh nasi ya katanya. Nah, kalau buka ini udah berapa lama Pak? Alhamdulillah memang gara-gara saya sudah tidak kerja. Jadi Iya, sudah berapa lama jalan kira-kira? 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan ya, alhamdulillah memang dari hasil usaha ini anak alhamdulillah bisa namun bisa juga saya nyisihin untuk sedekah Jumat Bang. Yang insya Allah setiap Jumat akan ada sedekah Jumat. Alhamdulillah tadi pagi ini sedekah Jumat yang ke-7 yang kita adain. Oh, iya. Alhamdulillah dari tim project Langit juga membantu untuk kita bersedekah dan tanggal 11 ini alhamdulillah
saling bantu semua bang. Alhamdulillah ya. Gitu. Saling bersinergi. Betul, gitu. benar-benar. Sementara itu bang, kenapa sih kok terpikiran gitu? Aku bikin warung kopi namanya pejabat kan gitu. Apa karena untuk jadi apa menunjukkan identitas sebagai abang orang pejabat atau gimana? Kalau saya berpikir gini, buat apa kita di ormas tapi tidak mengangkat nama ormas tersebut? Oh gitu. Nah, nama ormas tersebut banyak ormas-ormas yang lain mungkin banyak juga yang membentuk warungnya usaha lain ormas ini usaha. Tapi ini saya memang untuk pejabat ini untuk membela umat lah, yang dimana memang kita motonya Hayrunnas Ampahum Linas. Artinya bang? Yang dimana kita harus bermanfaat buat manusia. Oh lain. iya, Itu. jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki banyak manfaat buat Betul, bersama. betul, betul. Itu yang saya butuh. Makanya insya Allah ini nggak kalah kayak kopi apa? Udah, nggak usah ini. Nah, jadi gini bang, ini kan pejabat ya bang. Dalam tanda kutip, banyak nggak pejabatnya suka ngopi di sini? Kalau banyak saya ngeri juga bang. Pejabat kita doyan ngutang soalnya. Ya kan? Ngutang kita dapat Alhamdulillah bang, itu yang kita jaga. Dan alhamdulillah di ormas pejabat ini ya benar-benar ngopi-ngopi ngomong kok tetap bayar. Nah, nggak ada yang namanya selalu goodbye. Oh gitu. Insya Allah kalau memang ada hati niat saya udah rumah gratis saja tahu dulu. Itu insya Allah saya bisa memberikan manfaat buat orang-orang yang memang pejabat di sini datang, taruhlah bang yang namanya zaman COVID begini susah, mau nyari duit aja susah, apalagi buat jajan nih. Ya, insya Allah kalau memang ada tahu memang dia orangnya ini gratis, nggak ada yang namanya lu harus bayar ini enggak. Tapi alhamdulillah semuanya yang di sini nggak ada yang kayak seperti kayak centeng kayak jagoan. Jadi wajar lah kalau misalnya di warkop pejabat ini nggak ada yang ngompas ya, orang yang punya jawara kan ya. Terus ini bang, motivasi kan pasti ada dukungan yang kuat ya, ada dorongan yang kuat ya. Itu apa karena memang latar belakang agama abang kuat, atau karena memang pergaulannya di lingkungan para ustadz apa sehingga abang itu memilih jalan untuk masuk di pejabat karena memang itu adalah perjuangannya dari kan bang, ya kan? Itu apa bang? Mendasari sekali bang sehingga abang. Jadi gini, kalau saya masuk pejabat ini memang melihat di mana maaf tanda kutip ada ormas tapi membawa negatif. Ini yang kita akan tunjukkan bahwa ormas pejabat lain dengan ormas lainnya. Atau saya bukannya mengatakan ormas lain tidak, tapi mungkin ada oknum-oknumnya. Makanya di ormas pejabat yang benar-benar orang masuk kita seleksi dan kita tahu tujuannya apa, baru kita terima. Jadi bukan asal masuk, ayo masuk, atau kalau dulu ormas-ormas, ayo lu masuk ormas, enggak, kita nggak mau begitu. Karena apa? Ini panggilan hati yang dimana kita harus Hayrunnas Ampahum Linas, gitu. Kita akan mencoba membantu, gitu. Seperti mungkin yang pernah dilakukan, bukan hanya bersedekah. Kemarin mungkin Cicurug, Sukabumi, kita santunan di sana. Terus ke Pamijahan, Tasik, Bencana, kita ke sana. Oke ya, jadi jelas sekali tadi informasi dari Bang Putra bahwa ormas pejabat itu lebih mementingkan kualitas, jadi tidak kuantitas. Sementara banyak juga ormas-ormas di sekitar kita itu kan juga lebih memilih berbicara kuantitas ya. Yang penting banyak, masalah kualitas belakangan kan. Nah ini juga mungkin menjadi penyeimbang. Karena walaupun bagaimanapun ormas apapun didirikan, dibentuk itu pasti tujuannya baik. Nah seperti Bang Putra bilang tadi, kalaupun kurang baik itu pasti karena ada oknum-oknumnya ya. Nah itu juga menjadi tugas pimpinan bagaimana oknum-oknum yang mengotori dalam tanda kutip ya kan ormas di dalam itu ya bisa dibina lah. Nah sekarang kalau berbicara struktural bang, abang kan ada di tingkat RT. Itu apa membentuk di tingkat kelurahan atau enggak? Ya, di kelurahan itu namanya DPRD.
udah terbentuk semua di sini. Alhamdulillah. Jadi kalau di Petukangan Selatan ini ada berapa lima kelurahan ya? Ya. Berarti udah terbentuk semua. Amin, amin. Nah itu ada nggak acara rutinitas dari DPC Pesanggerahan itu bang? Alhamdulillah, Untuk, alhamdulillah kita acara rutinitas setiap bulan, yang dimana tiap bulan ini kita ngumpul, ada yang rapat, terus setiap malam Senin kita ada pengajian rutin, yang dimana memang ngaji apa orang-orang ini ya maaf ya bukan saya ini banyak tahlil, itu saya baca tahlil, tapi untuk pembacaan Al-Qurannya ini belum benar gitu. Iya. Nah inilah alhamdulillah tiap malam Talqinnya Senin. berarti bang ya? Iya. Belajar talqin. Talqinnya benar. Makanya dia bilang ngaji leker lah kalau orang bilang lah gitu. Nah ini alhamdulillah tiap malam Senin kita ada. Nah dan alhamdulillah juga bermanfaat buat jaga diri ulama. Dimana sekarang ini ulama banyak yang diskriminasi, banyak yang inilah apa ya berpikir negatif sama ulama. Dari masalah maupun masalah yang lainnya. Makanya di pejabat ini alhamdulillah kita bisa membantu masalah hukum, masalah anak, misalnya yang sengketa atau apa, KDRT, kita bantu. Kecuali kita yang tidak bantu yaitu masalah narkoba, minuman, keras itu kita nggak bakal bantu. Karena apa? Memang udah masalah dia gitu. Dan alhamdulillah juga di pejabat ini kita harus peduli. Ini dimana jangan sampai kita didatangin sama orang narkoba diem aja, biarin itu mah. Tapi banyak kan begitu, biarin itu mau yang penting bukan anak kita. Iya urusan dia. Tapi apa? Kalau udah terjadi ke anak kita, apa ya dia nggak ngejeber nanti ke anak kita? Makanya kita harus peduli. Jangan nggak peduli. Jadi jelas sahabat semua bahwa apa yang sudah dikatakan sahabat kita tadi, bahwa eksistensi ormas pejabat khususnya di Petukangan Selatan ini ya, pertama jaga kampung agar kampung kita ini bisa bebas dari hal-hal yang melanggar hukum positif maupun hukum negatif. Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah itu. Perlu kerjasama dengan berbagai pihak pak ya. Antara juga harus menjalin kerjasama ya. Nah, samping itu juga kaitan dengan pengacara dan jawara seperti kondisi bangsa saat ini. Bagaimana lebih menekankan kepada menjaga kenyamanan dan keamanan ulama dalam berdakwah. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan sama abang kita ini dan teman-teman yang lainnya gitu kan senantiasa diberikan kemudahan dan diberikan istiqomah ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman ya. Saya rasa atau ada yang mau tambahin? Ya kalau saya mungkin nambahin warga pejabat kalau misal bukan hanya mengopi aja yang saya suruh mampir, kalau ada permasalahan masalah hukum ayo kita akan bantu, insya Allah terbuka. Itu buat anggota pejabat aja, tapi untuk umat, untuk semuanya yang membutuhkan. Karena di mana maaf bukan orang sekali aja, karena orang lain juga kalau sudah kena masalah hukum pasti udah takut, padahal dia benar udah takut. Banyak juga yang namanya sengketa tanah, orang Betawi tanahnya digusur karena udah kalah udah nyerah. Nah ini nggak tolong, insya Allah kita bantu sesuai kemampuan kita dan insya Allah. Oke, ini informasi yang sangat menarik. Jadi harus saya tegaskan lagi bahwa DPC Pejabat Pesanggerahan mempersilahkan kepada saudara-saudara semua, khususnya yang berada di wilayah Pesanggerahan, apabila menghadapi persoalan hukum, itu bisa pertama-tama berkonsultasi dengan pejabat ini kan. Jadi kalau sudah berkonsultasi, nanti kira-kira langkah lanjutannya apa, itu juga nanti akan diberitahu kan. Jadi tidak jangan pernah merasa khawatir, was-was atau takut kan gitu. Jadi bukan semata-mata ini membela ulama, membela agama, tapi karena lebih ditekankan membela umat. Bicara umat itu bicara keseluruhan, tidak pandang suku ya kan. Betul. Tidak pandang ras. Betul. Apabila ada persoalan itu bisa dikonsultasikan, dan kita berharap keberadaan DPC Pejabat
pejabat Sanggrahan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh warga. Amin, amin. Oke Bang, saya ucapin terima kasih atas waktunya. Abang guru saya. Oke, Bang Lukman, Anda pamit dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.